semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang apa sih e-commerce itu, beserta panduan untuk menjual produk di e-commerce. Yuk kita bahas satu persatu. Sebagai pengguna internet, pasti kita tidak asing lagi dong dengan kata e-commerce, khususnya jika kita adalah para pelaku bisnis secara online. Nah, kegiatan jual beli online, marketing online, dan pembayaran secara elektronik bisa disebut dengan e-commerce. Salah satu keuntungan menggunakan e-commerce sebagai pelaku bisnis, kita tidak membutuhkan toko atau kantor seperti yang dilakukan bisnis konvensional sebagai tempat usaha. Cukup dengan memanfaatkan internet, kita dapat melakukan jual beli dengan jangkauan konsumen yang tidak terbatas selama 24 jam. Dalam pemasarannya pun, barang yang dijual dapat dipromosikan secara online sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi bisa diminimalisir. Cukup menguntungkan bukan? Apalagi di tengah pandemi yang mengharuskan kita untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik yang berbeda. Pertama, business to business atau B2B. B2B adalah e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini nih. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDA atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Kedua, business to consumer atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional, konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah, serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang cepat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah bineka.com, berrybenka.com, dan tiket.com. Ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Tidak hanya dalam bentuk website saja, mereka juga menyediakan versi aplikasi mobile yang lebih mudah digunakan. Di sana, penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website atau aplikasi yang telah ada. Keempat, consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya, sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desain seperti istockphoto.com. Administration atau B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. E-commerce B2A telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah pajak.go.id dan bpjsonline.com. Keenam, consumer to administration atau C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh bidang yang menggunakan jenis e-commerce ini antara lain pendidikan, jam sostek, pajak,
dan kesehatan. Contoh penerapan C2A sama dengan B2A, hanya saja perbedaannya ada di pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Model B2A dan C2A sama-sama terkait dengan gagasan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat oleh pemerintah, juga dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Ketujuh atau yang terakhir, online to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Gojek dengan GoFood dan GoMart-nya, serta Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis O2O. Kini, melalui aplikasi tersebut, kita bisa masuk ke dalam toko, mengambil dan membayar barang yang dibeli, bahkan mengembalikan barang ketika terjadi kesalahan. Sekarang, kita akan membahas metode pembayaran apa aja sih yang digunakan di e-commerce. Pembayaran kartu kredit atau Visa adalah jenis yang paling umum dilakukan pada transaksi online. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan, karena kemudahannya yang ditawarkan. Pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis akan dilakukan. Selain pembayaran menggunakan kartu kredit, ini adalah salah satu cara pembayaran yang paling sering digunakan. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu debit dari bank tertentu, juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Contohnya, kartu dari Genius. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. Walau transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan langsung secara offline antara penjual dan pembeli. Jadi, bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam transaksi bisnis online. Cukup berkembang dewasa ini adalah penggunaan dompet elektronik atau yang kita kenal dengan e-wallet. Walaupun masih ada keterbatasan layanan pembayaran hanya di merchant tertentu yang bekerja sama, namun kedepannya prospek e-wallet dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Beberapa e-wallet yang dikenal seperti GoPay dari Gojek, Link Aja, dan OVO bisa digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk digital dan siap digunakan untuk bertransaksi secara online. Beberapa marketplace bahkan sudah bekerja sama dengan layanan pembayaran lewat e-wallet ini. Bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit atau sulit mengakses mesin ATM dan tidak memiliki layanan internet banking, memilih pembayaran lewat gerai retail seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, hingga JNE. Hampir dari kita semua menganggap bahwa e-commerce, marketplace, dan online shop adalah tiga hal yang sama. Tapi ternyata mereka adalah tiga hal yang berbeda loh. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih perbedaannya. E-commerce adalah website yang digunakan untuk menjual produk-produk dari pemilik website. E-commerce ini sering juga disebut dengan istilah toko online. Produk di sini bisa terbatas pada satu brand atau bisa bermacam-macam produk dari berbagai brand. Namun, produk tersebut tetaplah dijual oleh satu penjual saja, yaitu si pemilik website itu sendiri. Marketplace adalah website pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan penjual dengan pembeli di internet. Bisa dikatakan, marketplace adalah departemen store online, di mana banyak penjual dengan berbagai jenis produk yang dijual dalam satu lokasi yang sama. Bagi masyarakat Indonesia, all shop atau online shop adalah bisnis yang fokus melakukan jualan di media sosial. Media sosial yang paling sering digunakan untuk berjualan di Indonesia adalah Facebook dan Instagram. Di marketplace dan online shop, kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, baik untuk mendaftarkan ataupun saat sudah berjualan di sana. Kecuali jika kita ingin menikmati fitur-fitur premium yang disediakan oleh marketplace atau media sosial tersebut, misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads.
Sementara itu, kita harus mengeluarkan sedikit uang untuk membeli serta memperpanjang domain dan hosting bagi website e-commerce. Apalagi jika kita menggunakan CMS, toko online berbayar seperti Shopify. Tentu ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Namun, kita bisa merasakan berbagai manfaat yang tak didapatkan oleh marketplace maupun online shop sekalipun. Seperti, bisnis akan lebih mudah ditemukan di Google, calon konsumen lebih percaya dengan bisnis yang memiliki website e-commerce sendiri, membuat website e-commerce milik sendiri bisa meningkatkan kredibilitas brand kita, serta meningkatkan brand awareness bisnis kita. Buat website e-commerce sebenarnya mudah dan cepat. Hanya saja, kita tetap perlu belajar hal teknis seperti melakukan pemeliharaan dan optimasi website. Sementara di marketplace, apa yang kita butuhkan sudah tersedia. Kita tinggal mendaftar, memasukkan barang, serta harganya, dan kita sudah bisa mulai berjualan. Semua dalam hitungan menit saja. Untuk online shop, susah-susah gampang, sebab media sosial utamanya bukan untuk berjualan. Sehingga kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu, seperti membuat Facebook page atau merubah akun menjadi Instagram for Business. Perbedaan e-commerce dan marketplace serta online shop selanjutnya adalah dari barang yang kita jual. Di website e-commerce, produk yang cocok untuk dijual adalah produk eksklusif yang tak mudah dicari. Misalnya, seperti produk kerajinan tangan sendiri, cemilan unik, atau barang-barang branded. Perjualan di marketplace bisa dipertimbangkan apabila kita menjual barang-barang yang lebih umum dan biasanya dibeli dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya seperti perlengkapan rumah, alat tulis, hingga barang elektronik beserta aksesorisnya. Sementara di online shop sebenarnya tidak jauh berbeda dengan marketplace, sama-sama berjualan barang-barang umum. Namun dengan skala yang lebih kecil dan lebih ditujukan untuk konsumsi pribadi, misal produk kecantikan, pakaian, atau perhiasan. Bisa dikatakan, perbedaan e-commerce dan marketplace atau online shop paling kentara di bagian promosinya. Kenapa? Karena memiliki website e-commerce sendiri, berarti kita juga harus mengurus semua promosi dari website tersebut. Sementara di marketplace atau online shop, promosi dibantu oleh platform tempat kita berjualan. Perbedaan marketplace dan online shop dari segi persaingan juga hampir mirip. Marketplace dan online shop memiliki persaingan yang sama-sama keras, sebab ada toko lain yang juga menawarkan barang yang sama dengan yang kita jual dalam satu platform. Bahkan, ada juga ratusan penjual yang menjual barang yang sama. Kita harus bersaing dari harga, kualitas keamanan packing, hingga kecepatan pengiriman. Nah, persaingan yang sangat ketat ini membuat kita sulit mendapatkan pembeli karena banyaknya pilihan bagi calon konsumen. Sedangkan di website e-commerce, tak ada persaingan yang terjadi di satu website. Justru persaingan di sini terjadi dengan sesama website e-commerce lainnya untuk mendapatkan ranking pertama dari hasil pencarian. Jadi, apabila kita menjual barang tertentu yang membutuhkan brand awareness tinggi, bisnis dengan niche market seperti kerajinan tangan, website e-commerce lah menjadi tempat yang paling strategis. Sebab, barang yang membutuhkan awareness tinggi bisa dengan mudah tenggelam di marketplace atau toko online. Di marketplace dan online shop, margin dari tiap penjualan itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penjualan di website e-commerce. Hal ini karena ketatnya persaingan yang terjadi, sehingga kita dipaksa menurunkan harga untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, jumlah penjualan yang harus kita catatkan di marketplace dan online shop harus sangat tinggi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Sementara di website e-commerce milik sendiri, kita tidak perlu susah-susah menjual banyak barang untuk mendapatkan keuntungan. Sebab, margin yang kita peroleh dari tiap produk yang terjual bisa jauh melebihi di marketplace atau online shop karena persaingan yang ada tidak seketat di sana. Apalagi jika produk kita memang berkualitas dan tidak dijual dimanapun. Seperti promosi, kita tak punya banyak pilihan untuk menjaga dan meningkatkan kesetiaan konsumen di marketplace dan online shop. Apalagi melihatnya ketatnya persaingan di sana, kesetiaan konsumen bisa saja goyah apabila pesaing menawarkan diskon atau gratis ongkir. Di sisi lain, website e-commerce punya kemungkinan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dengan menerapkan strategi consumer retention. Kesetiaan pelanggan ini cukup penting. Berdasarkan penelitian, mempertahankan pelanggan lama itu lebih mudah dan menguntungkan ketimbang mencari pelanggan baru. Dengan kata lain, kita bisa memperoleh keuntungan lebih mudah dengan konsumen lama, asalkan kita memang menerapkan strategi menjaga kesetiaan konsumen dengan benar. Untuk masalah kepercayaan bagi penjual baru, marketplace masih lebih baik daripada website e-commerce milik sendiri.
Apalagi kalau marketplace tersebut merupakan marketplace besar yang memang sudah mempunyai reputasi yang baik. Untuk penjual yang baru saja membuat website e-commerce, membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kita harus fokus dan serius dalam menerapkan strategi untuk membangun kepercayaan konsumen lewat website. Beberapa di antaranya seperti live chat dan menampilkan testimoni. Bagi online shop baru yang benar-benar memulai dari nol, kadang rasa kepercayaan bisa lebih lama dibangun daripada ke website e-commerce sekalipun. Sebab rasa kepercayaan dilihat dari konten-konten akun tersebut, testimoni konsumen, hingga seberapa aktif kita berinteraksi dengan followers. Namun jika kita membuka online shop di akun pribadi yang sudah memiliki jumlah followers banyak, kepercayaan bisa dibangun dengan sangat cepat. Pengumpulan data yang lengkap mengenai bisnis hanya bisa dilakukan di website e-commerce saja. Dengan menggunakan tools seperti Google Analytics, kita bisa mengetahui demografi audiens, perilaku pengunjung, engagement, hingga sumber traffic website. Sehingga kita bisa melihat dan mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Memang di marketplace atau online shop juga memberikan fitur analisis data. Namun, hasilnya tidak selengkap dengan website e-commerce milik sendiri. Sebab dengan website e-commerce, kita bisa memanfaatkan banyak marketing tools yang bisa memberikan berbagai data dari berbagai aspek bisnis dengan mendalam. Sebelum memasuki panduan menjual produk di marketplace, alangkah baiknya kita mengetahui perbandingan beberapa marketplace di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Sekarang, tibalah saatnya penjelasan mengenai panduan menjual produk di marketplace. Panduan ini menggunakan marketplace dengan peminat paling banyak di Indonesia, yakni Tokopedia dan Shopee. Yuk kita cek. Sebelum kita berjualan di Tokopedia, terlebih dahulu kita membuat akun dengan cara klik garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik daftar. Ini daftarnya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan mendaftarkan nomor telepon Anda, dan ketika nomor telepon Anda sudah dituliskan, langsung klik daftar dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Untuk video ini kita menggunakan akun Gmail. Nah, ini sudah masuk ke akun Tokopedia kita. Langkah selanjutnya adalah kita membuat toko dengan cara klik di pojok kanan bawah ada tulisan akun, lalu buka toko. Buka toko gratis, lalu masukkan nama toko yang ingin Anda tunjukkan pada pelanggan. Ini sini saya menggunakan KKN Ukir Sari dan pilih domain yang sekiranya cocok buat Anda. Ini KKN Ukir Sari, dan akhirnya saya sudah berhasil membuat toko baru. Ini ada beberapa kuesioner bisa diisi. Kalau di sini saya mengisinya pernah punya toko offline dan hanya berjualan kepada teman. Lalu lanjut. Nah, di sini kita bisa mulai masukkan alamat kita dengan cara menuliskan di mana alamat toko kita. Di sini saya menggunakan alamat di Ukir Sari. Dengan detail alamatnya saya masih tuliskan KKN Ukir Sari. Ini bisa sesuaikan dengan alamat toko Anda. Dan akhirnya toko saya sudah benar-benar terdaftar di Tokopedia. Dan sekarang saatnya kita menambah barang yang akan kita jual. Yang pertama, saya akan menambahkan gambar phone holder. Ini jadi bisa menggunakan kamera atau mungkin mengambil dari galeri. Jadi ini kalau saya menggunakan kamera saja biar lebih praktis. Jadi saya akan memfotonya dari berbagai sisi agar lebih mudah dilihat barangnya seperti apa. Lalu selanjutnya kalau udah gambar sudah sesuai, langsung klik lanjut, dan di sini kita bisa ngedit fotonya biar lebih menarik di mata konsumen. Ini saya bisa mengatur brightness untuk gambar pertama, dan untuk gambar selanjutnya agar searah semua saya menggunakan rotate, dan begitupun dengan
gambar-gambar yang lainnya. Cukup menyesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau sudah lanjut lagi, selanjutnya kita akan mengisi detail-detail dari produk yang ingin kita jual. Di sini saya akan namakan phone holder dengan masukin mereknya juga apa, lalu masuk kategori apa. Dan untuk harga ini sesuaikan dengan harga yang ingin Anda pasang. Di sini saya mengikuti rekomendasi dari Tokopedia seharga 32.000 karena dari Tokopedia sendiri rata-rata harga phone holder segitu. Dan ini bisa ketik berapa yang tersedia dari barangnya. Lalu dan detail-detail lainnya, ini etalase toko untuk membuat barang-barang kita lebih mudah disortir ketika ingin dibeli oleh pembeli. Jadi karena phone holder termasuk aksesoris HP, jadi saya akan membuat etalase bernama aksesoris HP. Lalu kalau semuanya lanjut, ini deskripsi agar lebih menjelaskan lagi produk yang akan kita jual. Nah, di sini kita bisa menentukan juga berat barangnya dan bisa menentukan juga apakah pengguna wajib untuk mengasuransikan barangnya atau enggak. Mungkin saran saya lebih baik diasuransikan saja biar lebih enak dalam mempertanggungjawabkan jika ada barang-barang yang mengalami kecacatan. Dan sekarang kita bisa lihat produk yang sudah terjual dan sudah diiklankan kepada pengguna Tokopedia lainnya. Kita terlebih dahulu harus membuat akun dengan klik kanan bawah ada akun, lalu klik daftar, lalu masukkan nomor telepon yang akan digunakan sebagai akun toko. Di sini saya akan menggunakan nomor telepon untuk mendaftarkan, lalu masukkan kode verifikasi, cukup diisikan saja. Untuk selanjutnya akan dikirimkan OTP melalui WhatsApp. Jika belum terhubung dengan WhatsApp, bisa menggunakan kode verifikasi lain, lalu klik verifikasi lewat SMS dan buka kode OTP-nya dan lanjut. Dan di sini silakan masukkan password dari akun Anda. Lalu klik daftar. Dan sekarang sudah masuk menggunakan akun toko Anda. Di sini bisa mengganti username dari akun agar lebih mudah dicari oleh pengguna. Ini saya menggunakan username KKN Ukirsari. Simpan. Di sini saya ingin mengganti nama tokonya jadi KKN Ukirsari. Lalu klik simpan. Kembali, ini berarti profil sudah disimpan. Sekarang saatnya membuka toko. Caranya adalah klik mulai jual. Lalu tambah produk. Di sini terlebih dahulu kita harus menentukan jasa pengiriman apa. Tapi biasanya ini otomatis. Yang paling penting adalah masukkan alamat toko dari toko offline kita. Di sini saya menentukan alamat toko saya di Ukirsari. Ketika sudah menentukan alamat, biasanya akan secara otomatis ditentukan oleh sistem jasa pengiriman mana yang terdekat dari toko kita, sehingga pengguna atau pelanggan akan bisa menggunakan jasa pengiriman tersebut. Selanjutnya, ini saya akan memfoto dari barang yang akan dijual, yaitu phone holder. Dan saya tidak hanya menggunakan satu foto, tapi berkali-kali ya, dari berbagai sisi agar lebih mudah diiklankan kepada pengguna. Ada foto dan video. Lalu langsung jelaskan deskripsi dari barang, ikuti saja langkah-langkahnya. Ini saya isikan sesuai dengan barangnya. Nah, ini untuk harga juga silakan ditentukan sendiri harga yang ingin dijual, barang yang dijual. Kalau saya ingin menjual seharga 35.000. Dan di sini bisa menggunakan varian bermacam-macam. Kalau sini saya hanya punya satu varian, hitam dan ukuran M, jadi saya hanya masukkan satu varian saja, hitam dan M. Lalu untuk ongkos kirimnya juga harus menuliskan berat dari produknya. Di sini saya menuliskan beratnya 200 gram. Dan selanjutnya kalau sudah semua diisi bisa disimpan dan akhirnya barang yang dijual bisa ditampilkan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat.